Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir ke masjid ini guna sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan juga bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga dengan kegiatan kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu, dan juga semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسحروا وما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Pembicaraan kita masih menceritakan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Pada ayat ini menjelaskan Nabiullah Nuh membuat kapal. Jadi katakan wasna'il fulk. Jadi kata Allah isna' as-safinah. Buatlah wahai Nabi Nuh kapal. Tahta nazrina wa bihibzina wa riayatina. Di bawah penglihatan kami, di bawah penjagaan pemeliharaan kami. Malah dikatakan wa wahyina ai di bawah pengajaran kami. Nah, jadi Nabiullah Nuh itu diperintahkan oleh Allah mengolah kapal, semuanya itu dengan awasan Allah, dengan pemeliharaan Allah, dengan pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid ai kama amarak, kama na'muruk, sebagaimana kami merintahkan kepada kamu. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jadi maksud di sini wala tukhatibni, sudahlah kamu jangan lagi berbincang-bincang dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Jadi maksud tafsir ayat la tashfa' fihim, jangan kamu tolong sudah mereka itu. Jangan diberi syafaat. Syafaat itu kan memberi pertolongan, Pak. Syafaat itu memberi pertolongan. La tashfa' fihim. Sudah jangan kamu tolong mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang diajak untuk bertauhid kepada Allah, mereka yang diperintahkan untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Fa inni muhlikuhum la mahala. Karena ujar Tuhan, aku akan menghancurkan mereka, aku akan membinasakan mereka, tidak boleh tidak. Ini sudah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum mughraqun, ai mereka akan binasa. Dengan apa Allah membinasakannya? Dengan gharqan.
dengan sebuah ketenggelaman, dengan sebuah banjir bandang besar, dengan bitufan, dengan angin topan atau dengan badai yang mana ini kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal, akan terjadi banjir besar, badai besar, yang mana orang-orang yang memusuhi Nabiullah Nuh, orang-orang yang tidak percaya dengan Nabiullah Nuh, maka mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan wa yasna'ul fulka. Nah, wa yasna'ul fulk. Jadi di sini kalimatnya menggunakan kalimat jakanya kita belajar nahwu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan kata kerja yang sedang berlangsung atau dilantung dengan continuous tense lah. Dengan bahasa Inggris continuous tense. Padahal kan kejadiannya bahari sudah ini. Tapi menggunakan wa yasna'ul fulk. Jadi Nabiullah Nuh sedang membuat kapal. Maksudnya ini hikayatu halin madiyah. Ini cerita yang terdahulu. Jadi cerita dahulu listihdariha fi zihni, untuk dihadirkan di akal. Ya, dulu Nabiullah Nuh sedang membuat kapal. Nah, sana'an Nuhus safinah kama 'allamahu rabbuh. Jadi Nabiullah Nuh membuat kapal sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhannya. Nah, jadi Allah yang mengajarkan bagaimana cara bikin kapal. Kullama marra alaihi mala'um min qaumihi. Jadi setiap kali kaum Nabiullah Nuh ini melewati Nabiullah Nuh, kita kada kau membayangkan, lu kada tahu ukuran kapalnya itu siapa apa kada tahu lun. Pokoknya yang kita baca di tafsir ini dulu. Jadi setiap kaum Nabiullah Nuh itu melewati Nabiullah Nuh mulah kapal. Nah, jangan kita ini kapal besar yang pacang membuat ya penumpang sekian banyak lagi itu. Dan maulahnya pun di atas bukit, di atas gunung. Nah, ini kan aneh. Makanya waktu kullama marra alaihi mala'um min qaumih sakhiru minhu. Bila lewat kaum Nabiullah Nuh, lewat di sana jama'atu min kubara'i qaumih, lewat para pembesar-pembesar daripada kaum Nabi Nuh, haza'u minhu wa dha'aku, mereka mentertawakannya. Tuh dia bagiannya apa itu mulah kapal di atas gunung, kadosah di atas gunung, di ibaratnya itu di jalanan biasa kan cukup aja, itu pun sungainya kadada. Masa bikin kapal di atas gunung? Makanya Nabiullah Nuh dilecehkan, beliau ditertawakan. Anak itu tunjukkan Nabi Muhammad pernah. Nah itu dalam surah apa? Dalam surah Al-Mutaffifin. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Sama Nabi Muhammad tuh dikedipi orang mata tuh Muhammad tuh sahabat-sahabatnya dilecehkan, ditertawakan, dianggap itu ya orang kada pintar, dianggap kada panjang akalnya, macam-macam disambati. Nah ini Nabiullah Nuh itu juga. Memang kalau dipikir secara akal, Pak, masa bikin kapal di atas gunung? Artinya lautnya aja jauh, pada usah di atas gunung kan. Cuma ini perintah daripada Allah. Allah yang memerintahkan bikin kapal di atas gunung karena akan terjadi banjir besar yang sampai menenggelamkan gunung, bukan bangunan rumah lagi. Jadi ketika mereka wadahaku qalu ya Nuh, jadi ujar bagiannya nih para pembesar-pembesar daripada kaum Nuh atau para orang-orang kaya dan lain sebagainya, ya Nuh kunta bil amsi nabiyyan wa asbahta al-yawm najjaran. Dulu kamu ini menjadi nabi, mengajak kami untuk bertauhid kepada Allah, mengajak kami untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan sembahan-sembahan berhala. Kenapa ampih kah sudah jadi nabi, ampih kah sudah berdakwah, kada berdakwah lagi kah? Kenapa itu jadi tukang kayu pulang weh ini? Nah itu. Jadi mulah kapal. Nah, ini kada ngerti.
Ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Disambati sidin kan itu sebuah penghinaan, Pak. Dulu Nabi, sekarang jadi tukang kayu, kan itu. Kan itu. Ini sebuah penghinaan. Ya masalah jadi nabi mau jadi tukang kayu karena ini adalah Allah yang menghendaki, Allah yang memerintahkan. Nabiullah Nuh melaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Qala in taskharu minna, jadi ujar Nabiullah Nuh, jika kalian menghinakan kami, kalian melecehkan kami, kalian menganggap enteng dengan kami, intahza'u minnal yaum, okelah kada apa-apa kalian melecehkan kami, kada apa-apa lah kalian menghina kami hari ini, kada apa-apa ujar Nabiullah. Fa inna naskharu minkum kama taskharun, innas, sesungguhnya kami, ujar Nabiullah Nuh, kami akan juga menghina kalian, kami juga akan melecehkan kalian sebagaimana yang kalian melecehkan kami pada hari ini. Kena ujar Nabi Nuh, kami akan melecehkan, ada waktunya. Fa antum aula bisukhriyati wal istihza, sebenarnya nang paling berhak untuk dilecehkan, nang paling berhak untuk dihina itu sebenarnya kalian. Karena apa? Karena kalian tidak beriman kepada Allah, karena kalian tidak mentaati dengan perintah Allah. Fasaufa ta'lamun. Nah, ini bahasanya, fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan tahu. Nah, jangannya kita kena kam tahu aja, ada aja waktunya baluman lagi. Nah, jangannya bahasa kita ini wa'idun wa tahdidun. Ini sebuah ancaman. Ini sebuah ancaman. Wa'idun. Ini sebuah ancaman. Saufa ta'lamuna akibat takdzibi wal istihza. Kalian kena akan mengetahui akibat daripada kalian menghinakan itu. Kalian akan mengetahui daripada akibat meremehkan dengan hal ini. Kena ujar Nabi Nuh, ada aja waktunya. Mayyatihi azabun yukhzih, nya sudah datang daripada azab Allah. Nah ini Pak, makanya itu munya sudah datang azab daripada Allah Subhanahu wa taala, ay azabun yuzilluhu wa yuhinuhu wa huwal gharaq. Allah akan menghinakan kalian, Allah akan memperkerdil kalian, Allah akan menjadikan kalian tidak ada apa-apanya sedikit pun, yaitu dengan tenggelam. Nah, makanya ini pala di padang tandus pasir itu, coba Allah mengirim air bisa tenggelam. Kan secara logika ini dari mana datangnya air? Sungai-sungai aja kering, dari mana bisa banjir? Ya itulah kalau sudah Allah melakukan sesuatu. Makanya bumi ini akan hancur disebabkan karena kemaksiatan. Bila sudah penduduk umat ini tidak taat kepada Allah, bila seluruh umat ini sudah menentang, melakukan dengan kemaksiatan dan kemusyrikan yang mereka lakukan, itu tunggu aja akibatnya. Sesuatu yang tidak mungkin, itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Nuh dihina, direcehkan, bikin kapal di atas laut, kadosa di atas gunung, kadosa di atas gunung, di dataran rendah pun kadang-kadang mungkin kita bisa berlayar. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Nabiullah Nuh, mayyatihi azabun yukhzi, siapa nang sudah didatangi, siapa nang sudah tiba masanya azab Allah datang, maka akan dihinakan dan dianggap kerdil. Wa huwal gharaq, yaitu tenggelam. Wa yahillu alaihi azabun muqim, limbah itu kada itu aja azabnya jan Nabi Nuh. Wa yanzilu alaihi azabun da'imun la yanqati'u wa huwa azabu jahannam. Ini akan turun setelah itu azab muqim. Muqim itu daimun, azab yang terus menerus, yang tidak ada putus-putusnya. Wa huwa azabu jahannam. Kan mereka limbah ditenggelamkan Allah, mati ya sudah, di sana mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Tentunya tidak ada azab setelah azab dunia, kemudian azab yang selanjutnya adalah azab di akhirat. Kan di surah Al-Baqarah, di surah As-Sajdah gitu jauh dikatakan azabul adna duna azabil akbar. Mereka diberikan azab yang ringan dulu. Maksudnya yang rendah itu azab di dunia, kena azab yang paling besar yaitu di akhirat. Wal iyadzubillah.
Kada sanggup kita Pak ya Allah, kada sanggup. Makanya kadang-kadang lah terpikir mau kita mati nih hari ini ya Allah kayak apa dikubur. Kada kau makna dah. Makanya kita nang kayak ini banyak-banyak minta ampun aja ya Allah, minta ampun. Bila baca Quran ya Allah ampuni dosa-dosa ulun yang telah lalu. Itu aja minta. Jujur Pak kadang-kadang lah coba lah kita nah merenung rasanya kalau mati hari ini malam ini dikubur atau esok dikubur kira-kira nang kayak apa nasib batang tubuh kita ini dalam kubur ini yang kita nak pikirkan. Nah itu makanya kan orang-orang yang dikubur itu nah seberatan hendak berbulik ke dunia untuk apa dia amalan salihah hendak beramal soleh seberatan nang paling sugih pun hendak beramal soleh nang paling miskin pun hendak beramal soleh nang paling garing pun hendak beramal soleh jakanya kawa ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Nah, apa di surah sajadah itu Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini ucapan penyesalan daripada orang-orang di akhirat. Nah ini baik kita ya Allah Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah tahu nang sebujurnya. Farji'na kawakah kami kembali ya Allah, kawakah kami berbulik ya Allah ke dunia, na'mal salihan kami hendak beramal saleh ya Allah, wa inna muqinun kami beriman, kami percaya. Ini ya Allah. Jadi japa guruan tu perlu juga kita nih. Kita lagi sedang sempit rezeki, lagi sedang susah, lagi ditimpa musibah, kemalangan macam-macam, datang ke kubur. Apa ke kubur? Nah, duduk termenung tafakur jasidin di situ. Duduk termenung kita ya Allah, ni nang dikuburin nang paling sugih benar aja hendak berbulik ke dunia. Nang paling miskin aja hendak berbulik ke dunia. Inna muqinun kami sudah tahu ya Allah, kami sudah melihat ya Allah betapa dahsyatnya azab pian. Bujurai pian menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya engkau tu ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Mun sidin maampun nih. Tapi dikatakan inna azaballah syadidun wa abqa, azab Allah tu sangat dahsyat, azab Allah tu luar biasa, wa abqa kekal kada tanggung-tanggung, ma'ajabnya sampai hari kiamat. Limbah hari kiamat sambung pulang kada beampihan lagi. Itu abqa narannya. Nah, jadi kita punya ibarat nih balah kita misalnya punya masalah bujur jawab. Nah, ya Allah, semiskin-miskin kita, sesakit-sakit kita, ekonomi kita, ini nandang dikubur ini seberatan hendak berbulik, hendak berbongkar. Jakanya ada kesempatan hendak berbongkar dari kuburan kembali ke dunia untuk apa? Lina'mal saleha, untuk beramal soleh. Kada ada lagi kesempatan untuk nang kayak apa investasi, kada ada lagi nang kayak apa hendak meningkatkan ekonomi, kada ada lagi nang kayak apa hendak memikirkan biar rezeki dahsyat, kada ada lagi Pak. Amalan soleha hendak beramal soleh, amal soleh. Nah, cuma kita di dunia ini itulah kita masih ya Allah. Bujur bang pian Pak, dasar bagus kita bila punya masalah itu datang ke kuburan, bukan minta kepada kuburan, kada untuk bertafakur di sana ya Allah. Ini nambah kuburan di sini seberatan nih. Kan? Ya nanti saja ya. Rabbana abasarna wa sami'na. Kami sudah melihat ya Allah. Kami sudah mendengar nang kayak apa di alam kubur. Ini baru di alam kubur, baru fase pertama ini. Setelah hidup di dunia. Na'mal salihan. Farji'na, kembalikan pang ya Tuhan, bulikakan kami ya Allah untuk beramal saleh. Kami sudah percaya, kami sudah yakin. Nah itu baik. Jadi sesakit-sakit di dunia kita ini karena sakit banar, masih ada kesempatan beramal saleh. Nah, ya Allah.
Cuma tinggal kitanya benar. Gimana beramal soleh ini, iblisnya gono banar juga pulang. Ya Allah, anak beramal soleh godaannya luar biasa. Hendak bersedekah susah, hendak ini susah. Nah itu baik. Nah itulah. Makanya kita bagus saja nang Tuhan ini dudukan di majelis. Ayo sudah dudukan di majelis. Paham kada paham duduk aja dulu. Duduknya kita beramal soleh. Mana itu? Pian mengantuk-ngantuk, ini sebenarnya kada bagus juga inilah. Cuma daripada mengantuk di rumah, mengantuk-ngantuk di masjid, niat i'tikaf, diampuni Tuhan dosa. Soalnya ujar malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu. Siapa nang duduk di masjid, niat i'tikaf, udunya kada batal, jangan bapandir nang kada baik. Apa ujar malaikat? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ujar malaikat, ampuni dosanya, sayangi inya. Ya banyaknya kita di masjid, bahari kita banyak duduk di warung, bahari kita banyak duduk di sini, di sini, di sini. Mungkin kedudukan kita, majelis kita, tempat duduk kita penuh dengan dosa. Kita imbangi limbah Tuhan ini. Banyaknya duduk di masjid, walaupun ada ceramah kada paham juga, kada apa-apa. Ya Allah, asal duduk di masjid, talinga ulun mendengar. Nah, mudahan pian maampuni dosa ulun. Iya sudah baik. Nah, makanya bagus di masjid ini banyak majelis. Buat daripada ke majelis bubar dudukan sakumpul di sini, nah kumpul sini. Nah ya Allah, ay. Bagus sejarah kita ini nah. Ayo sudah. Pak karena diceritakan gurunya mas ini, mudah-mudahan nah ya Allah, mudah-mudahan jadi kita nang Tuhan ini baiklah. Apapun ya dulu bersedekah 1.000 ke 2.000 ke 3.000 ya Allah mudahan pian ampuni dosa ulun. Kena pulang bapak pian ampuni dosa ulun. Kadosa lagi berpikir ya Allah mudahan laris jualan ulun. Ya Allah mudahan dahsyat rezeki. Minta ampuni dosa aja Pak ai. Bahari kita nang kayak apa ya Allah, kada tahu lagi sudah bahari itu. Merasa umur berjalan terus ya julung kadang-kadang lah kita ini nah dipadahkan memadahkan tak salah. Sudah tua berulang tahun Pak ai. Orang berulang tahun itu orang nang memeriahkan dirinya parak mati. Panjang umur, yang sudah ada umur toh. Biar kada ditapuk angin kada panjang juga ini nana kuburan nah. Kuburan sidin berulang tahun di sini. Panjang umurnya aja. Saya ini seminggu masuk kubur sidin. Orang berulang tahun tuh orang yang merayakan hidupnya parak mati. Masa parak mati dirayakan? Ya kada Pak. Semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Harus ulang tahun lah. Ulang tahunnya kai ya. Kalau sudah kai ulang tahun, minta maaf nih kalau ada tersinggung, minta maaf nah. Bujur biar buat tepuk tangan nah. Happy birthday to you. Kai itu hendak mati cuai. Nah, ini bujur jawab anaknya anak menggembirakan pakaian cucu nih. Ini ulang tahun pian kai jahimung kai keringat dimati kai. Coba umur sini parak banar sudah. Itu baik kita diadakan ulang tahun melupakan dengan kematian. Tiup lilinnya, ini tiup lilinnya, pindah mati ini tiup lilin. Ada kembali kepada cerita kita. Lalu dikatakan di sini dalam ayat ini, fa inna naskharu minkum kama tasharun, kami akan menghinakan kalian sebagaimana kalian menghinakan kami ujar. Fa saufa ta'lamun. Kena ujar Nabi Nuh tahu. Itu. Yang kayak orang tua aja ada. Mau ini kayak ini jasidin ayu aja jasidin kok tidak perlu banyak jawaban karena kamu tahu aja sudah Tuhan merasa karena jasidin itu baik sama ini fasaufa ta'lamun kelak kamu mengetahui ini wa'idun wa tahdidun ini sebuah ancaman keras oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Oke lah pian meremehkan ulun, oke lah pian mentertawakan ulun, oleh lah pian mau ulu ulun kena tahu aja Nabiullah Nuh.
Maksudnya saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Akibat takdzibi wal istihza, akibat daripada mendustakan dakwah yang disampaikan Nabiullah Nuh, akibat daripada meremehkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mayyati azabun yukhzi, namunnya sudah datang azab, semuanya dihinakan oleh Allah. Nah, dihinakan. Wa yahillu alaihi azabun mukim, kena turun pulang azab nang mukimun. Mukim itu kan orang nang berdiam, maksudnya nang azab nang berdiam di situ lan orang-orangnya, artinya dimaksud dengan azab daimun, azab nang kekal, la yang qati', nang mana kada putus-putusnya, wa huwa azabu jahannam, azab neraka jahanam. Jangannya bahasa kita kada bampian siang malam, azab terus menerus. Waliyazubillah, semuanya jubillah. Berlindung kita Pak, berlindung. Makanya ujar Nabi, ista'izu min azabil qabri, ista'izu min fitnatil qabri, ista'izu min azabin nar, ista'izu min azabin nar wa min fitnatin nar. Berlindung kalian ya Nabi daripada azab kubur, berlindung kalian daripada fitnah kubur, berlindung kalian daripada azab neraka dan fitnah neraka. Nah ini karena azab Allah ini sangat dahsyat. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Di sini Allah memberikan pemberitahuan kepada Nabi Nuh bahwa nanti akan datang azab itu. Datangnya nakebat jaa amruna al-mau'ud, datang urusan kami, perkara kami, perintah kami yang dijanjikan, bitufan, dengan angin topan, dengan badai, banjir besar. Wafarat tanur, wafarat tanur, wafaral ma'u minat tanur. Apa maksudnya bahasa kita tuh? Tanur tuh dapur Pak. Bila sudah dapur tuh mengeluarkan air, padahal dapur tuh memercikan api, ini dapur memercikan air. Bayangkan, ini banyunya dahsyat benar. Biasanya nang dalam dapur itu kan api nang timbul di situ, ini di dapur banyu. Nah itu. Wafarat tanur, tanur itu dapur Pak. Allazi yuqidu bihin nar, yaitu tempat nang mana orang menyalakan api di situ. Pak kita memasak di dapur kalau. Qala ulama ja'alallahu zalika alamatan linnuh. Allah menjadikan yang demikian itu sebagai tanda kepada Nabi Nuh, mau'idan halak. Jadi janji yang akan membinasakan dan menghancurkan kaumnya. Qala Ibnu Abbas at-tanur wajhul ardi, nanti maksud tanur di sebelah permukaan bumi. Jadi di sini mengkiaskan, kan dapur itu, nah dapur itu biasanya kan berapi di situ. Ini mun dapur sawat bebanyu, berarti banyu sampai ke dapur. Nah, lain orang kita umajin banyu dalam benda di sini sampai ke atas meja. Sekalinya banyu teh, baik maksudnya itu. Nah, jadi itu bahasa apa tak? Artinya menunjukkan banyu pecang dalam mana itu. Orang kita kan mengetahui alamat-alamat itu ada Jepang, tapi alamatnya entah itu modus, entah itu fakta. Bila gondang tu aja intalo, tu di situ kena batasnya banyu ujar. Tapi karena mesti juga baik. Ya gondang tu tinggi pada banyu, biar selamat intalunya. Orang kita mendengar wanita pacang banyu dalamnya gondang tuh aja bintalo sampai ke situ. Ini Allah memberikan alamat wafarat tanur, artinya dapur itu akan memercikan air. Nah biasanya air dapur itu memercikan api. Nah lalu ujar Ibnu Abbas menyatakan, Ibnu Abbas memahami wafarat tanur itu ujar sidin adalah wajhul ar, permukaan bumi. Qila lahu idza ra'aital ma'a 'alal wajhil ar farqab wa anta man wa man ma'ak bis safinati. Jadi ujar ulama menyatakan maksud daripada tafsir wafarat tanur, Allah memberikan alamat bila sudah tuh banyu pernah mulai naik ke atas permukaan bumi, nang tadinya gersang, tadinya kada ada apa, bebanyu. Nah, bila sudah bebanyu itu jatuh, cepat naik ke kapal. Itu pacang banjir datang. Jadi kalau sama menunggu-nunggu akhirnya menunggu dalam. Jangan ujar Tuhan, bila sudah air datang ke permukaan bumi walaupun dengan sedikit cepat naik ujar Tuhan.
Nah ini Allah memberikan alamat, memberikan tanda. Idza ra'aital ma'a ala wajhil ardi farqab anta wa man ma'ak, maka cepati dan Allah Ta'ala naik kapal bersama kamu dan bersama orang-orang kamu fis safinah pada kapal. Ibnu Katsir pun menyatakan at-tanur wajhul ard. Jadi ujar Ibnu Katsir nanaran tanur, dapur itulah permukaan bumi. Sarat ardu uyunan tafur. Bumi ini menjadi mata air yang memercikan air yang luar biasa. Nah ini lalu dikatakan limbah naik. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Jadi ujar Allah, wahai Nabi Nuh, suruh naikkan sebatang ke kapal itu. Min kulli sinfin minal makhluk, dari berbagai macam makhluk, isnain, ambil dua-dua. Jadi jangannya sapi laki, sapi bini, ayam laki, ayam bini. Soalnya ini banjir nang pacang menghabiskan hewan, binatang, ya hewan binatang sama pokoknya makhluk akan lenyap. Makanya ambil dua-dua. Bila dua-dua itu kan masih ada, jangannya bahasa manusia itu ada kemungkinan berkembang biak lagi, akan berbanyak lagi. Soalnya ini banjir menghabiskan manusia sealaman. Mana Pak banjir ini zaman Nabiullah Nuh, kada kau dibayangkan baik. Ini zaman orang bahari ini sakti-sakti pangbalah. Ya Allah memberikan kelebihan kan. Ya dulu nang kayak kisah di surah Kahfi itu nang Zulkarnain. Zulkarnain itu Pak orang yang berkuasa paling timur sampai paling barat. Makanya ada dua orang beriman yang menguasai dunia ini. Siapa itu? Zulkarnain dengan Nabiullah Sulaiman. Jadi kekuasaan Nabiullah, kekuasaan daripada Zulkarnain ini karena Allah semua mempermudah. Sidin, kekuasaan Sidin mulai ujung timur. Kemana ujung timur tuh? Lo kan memudahkan sampai ke ujung paling barat. Jadi matahari itu seolah-olah tenggelam di barat tuh masuk ke dalam lumpur karena paling ujung. Kalau di timurnya itu Zulkarnain menemukan makhluk manusia di paling timur itu kada denang babajunya. Itu paling timur baik. Babaju kada, basalawar kada, pokat telanjang bulat, bangunan rumah kada ada. Karena apa? Paling timur, paling panas. Jadi bilanya sudah siang, timbul siang, manusia ini masukkan ke dalam lubang, kayak tikus. Kan dalam lubang itu dingin Pak. Jadi mereka bulah rumah itu dalam lubang, masuk ke dalam lubang. Bilanya matahari tenggelam, keluaran mencari kehidupan. Kayak tikus kalau. Nah itu nang hidup di paling timur. Kita kan berpikirlah, nang kaya apa sih Din bisa berkuasa di paling ujung timur, paling ujung barat. Padahal kan pesawat kadada, ya kalau mobil kadada, kendaraan kadada. Nang kaya apa sih Din bisa berkunjung ke paling barat, ke paling timur. Nah itulah Allah memberikan kelebihan kepada orang bahari. Kayak Nabi Sulaiman. Coba biar. Jakanya kita melihatnya nang kayak apa singgasananya Nabiullah Sulaiman. Nang kayak apa singgasananya Ratu Balkis. Udah ada papanya bangunan kita nih Pak. Makanya Ratu Balkis begitu turun, ayo lantainya, dindingnya, singgasananya daripada intan berlian. Oh, maka kau dibayangkan waktu itu Pak. Tapi nang kayak apa maulahnya gerenda kada bisi, ya kalau pahat kada bisi, mesin tatak kada bisi, tapi bisa nang kayak itu. Oh tapi bang orang kayak itu diberikan oleh Allah kelebihan. Makanya ketika Nabiullah Sulaiman mengatakan ketika Ratu Balkis yang dikabarkan oleh burung hud-hud menyembah selain daripada Allah, ujar Nabi Sulaiman, kita undang Ratu Balkis datang ke sini. Nang kayak apa caranya? Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang bernama daripada bangsa jin. Kaunya Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balkis ini ke sini. Nang kayak itu. Ujar iblis, kawanya Nabi Sulaiman sebelum pian bulik begawi sudah ada di sini.
Wa qala indahu ilmu min ahlil kitab. Berkata orang yang bisi ilmu daripada ahlul kitab. Jadi ujanang ahlul kitab tadi itu orang nambah ilmu tadi. Wahai Nabi Sulaiman, pian bekedip mata aja di sini. Wah, kita bangun masjid aja 3 tahun udah tuntong. Ulun pun membangun dulu. Kada tuntung-tuntong. Padahal alat canggih, seberatan canggih, ada kau tuntong. Ini bekedip mata aja di sini. Nah itu baik hebatnya orang dahulu ya Allah. Ada apa-apanya kita kedip hemat kedip kada kedip. Nah itu orang bahari diberikan kelebihan tadi. Makanya ketika Dzulqarnain berkuasa dari ujung barat dan ke ujung timur, semuanya itu dipermudah oleh Allah. Nanang sidin mahalat 2 gunung ini nah. Jadi permintaan masyarakat karena ada Ya'juj wa Ma'juj. Ini makhluk Allah yang memakan manusia. Karnibal, mukanya jelek-jelek, wataknya, akhlaknya jahat luar biasa. Lalu mereka minta antara 2 gunung ini diberikan dinding. Maka Nabiullah Sulaiman memerintahkan untuk mendindinginya ini dari besi yang dicor. Jadi kelihatannya memang zamannya itu jadul, tapi lebih canggih daripada kita. Kalau kita ini kan ya serba pakai alat malah cuma masih kalah dari mereka. Nah kayak kaum Ad, coba kaum Ad tuh kada tanggung-tanggung, rumah-rumah kota-kota tuh di gunung, diulah gunung tuh nah, diukir mereka jadi rumah, gunung diukir mereka jadi kota. Kada sanggup orang kita ini Pak, nang bisi alat canggih. Nah lalu setelah itu ujar Allah Ta'ala bilanya sudah air ke permukaan darat ini sudah mulai naik, cepat naik. Kuhnamkul nahmil fiha min kulli zaujain. Bawa di situ tiap-tiap makhluk nang berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. Wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqaul. Allah di sini ingin membinasakan. Allah di sini ingin menghancur dan menenggelamkan semua makhluk illa kecuali man sabaqa alaihil qawlu, kecuali orang yang mana ucapan Allah mendahuluinya. Jangannya bahasa kita pakai tulisan Allah mendahuluinya. Apa maksudnya tulisan Allah mendahuluinya atau ucapan Allah mendahuluinya? Jangannya kita tuh Pak hidup ini kan ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kan ada kalau hadis Nabi, nang maksud hadis Nabi ujar Nabi ada seorang hamba dia itu beramal soleh hatta yakuna bainahu wa bainal jannah illa zira', sehingga antara dia dengan surga itu cuma tinggal sasta aja, baluncat aja sampai ke surga Pak. Tapi kitab nang mendahuluinya lalu beramal min ahlin nar fayadkhulun nar, karena kitab nang mendahulinya lalu ia menggawi ahli neraka akhirnya masuk neraka. Maksud kitab nang mendahulunya sama ini sabaka alaihil qaul, ucapan Tuhan nang mendahuluinya. Kita ini kan Pak lalu sambung hadis lalu jar Nabi ada juga orang itu nang gawiannya maksiat, tapi di kitabnya itu kitab mendahulunya, maksud kitab mendahulunya itu di kitabnya itu tertulis min ahlil jannah, lalu menggawi daripada ahli surga di penghujung hidupnya, lalu dia masuk surga. Nah ini Pak nang paling dirisaukan oleh ulama hadis ini, nang paling takwa takutan, nang paling banyak ibadah takutan, nang paling banyak ilmu takutan. Artinya apa? Kita nih hari ini beramal soleh, amal ibadat soleh. Oh sekalinya libahnya mati suul khotimah waliyazubillah. Ada orang nang masa hidupnya, masa mudanya bejat, gawian kada baik, merampas ini dan sebagainya. Sekalinya karena di kitabnya itu bertulis ini husnul khotimah, orang ini termasuk ahli surga, di penghujung hayatnya menggawi gawian ahli surga, fayadkhulul jannah, maka dia masuk surga. Itu hadis itu sahih Pak. Nah lalu di sini ulama nang risau melihat hadis ini.
Seseorang kada pernah merasa pede, seseorang kada pernah merasa bangga. Ya Allah, hiih ulun hari ini berada di majelis, hiih ulun hari ini berzikir, hiih ulun hari ini bersedekah, hiih ulun hari ini sembahyang, tahajud ini. Tapi ulun ya Allah kada tahu kesudahan umur ulun husnul khotimah kah suul khotimah kah. Itu sabaqa alaihil qaul naranya Pak, atau sabaqa alaihil kitab nang mendahuluinya. Ada juga orang nang berbuat maksiat. Kita sebagai hamba Allah jangan coba-coba mencepak. Ini apa gawian nih macam-macam. Gawian kada baik, gawian jelek, maksiat. Siapa tahu dia punya catatan di sisi Allah min ahlil jannah, makanya masuk surga. Nah, lalu sikap kita bagaimana? Jangan merasa pede di dalam beribadah. Belum tentu pian masuk surga. Jangan kita mencepak dan mencela seseorang berbuat kemungkaran, belum tentu inya masuk neraka. Nah, di sini Pak Enang, ulama tuh ketakutan dan luar biasa. Ya kan kini kisah satu baik. Ini kada cukup mengesahkan nih. Kita ini nah. Makanya ujar malaikat ketika penciptaan manusia, ya Rabb nutfatan wahai Tuhan. Ini gara-gara sabaqahul qaul tadi nih, ulun membahas ini. Ya Rabb nutfatan wahai Tuhan, sudah terjadi setetes air mani 40 hari itu disimpan air mani itu di dalam rahim ibu yang sangat kokoh. Limbah itu pulang, ya Rabb wahai Tuhan terjadi segumpal darah. Setelah 40 hari kemudian, ya Rabb telah jadi segumpal daging. Jadi 3 kali 40 120 sama dengan 4 bulan. 4 bulan setelah itu ditiupnya roh. Falamma aradallahu ayyaqdiya khalqah, ketika Allah ingin menyempurnakan ciptaannya, jadi ujar malaikat, famar rizku, bagaimana dengan rezekinya ya Allah, famal ajal, nang kayak apa dengan ajalnya, nang kayak apa dengan itunya, sa'idun am syakiyun, si dini orangnya bahagiakah sengsarakah. Jadi catatan husnul khotimah dengan su'ul khotimah itu sudah dicatat sebelum kita lahir. Nah itu pemahamannya Pak. Kalau kita memahami ya kalau lah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Kita minta husnul khatimah, kita minta jauhkan suul khatimah. Padahal catatan husnul khatimah, suul khatimah itu sudah tercatat sebelum kita mati. Nah ini baik. Kalau bahasanya Imam Ghazali, sabaqa alaihil apa tuh? Telah mendahului manusia itu, mau su'ul khatimah atau husnul khatimah itu sudah mendahului. Sebelum kita lahir itu sudah ada catatannya. Nah lalu kita bingung di sini. Misal nama Fulan bin Fulan, umur 60 tahun, tercatat di Lauhil Mahfuz su'ul khatimah. Kira-kira nah kalau menurut pandangan pian, bila orang tuh pajang su'ul khatimah, rajin beribadah kah atau sudah begawi sekehendak seorang aja kah? Kan pemikirannya bapak rajin-rajin beribadah, pajang su'ul khatimah juga. Nah ini Pak, ini di sini kita pengen. Nah, insya Allah nanti kita sambung pembahasan yang ini. Nah hadis nang ini, nah ini nang merisaukan orang Pak, ini merisaukan orang. Jadi pun orang kena salah paham kayak kita juga. Ya Tuhan, kamu tercatat di kitab kamu menjadi orang miskin. Tahu jakanya tahu nih. Bapak jin bahimat begawi-gawi biar balik begawi menjadi Tuhan miskin toh. Mangalih begawi lo kasih gawian lagi. Salah juga Pak. Nah ini, jadi kita kena ada hadis Nabi, i'malu ujar Nabi, ba'amal, suruh Nabi ba'amal, berbuat, jangan berdiam. Nah insya Allah ini kita bahas tentang sabaqa alaihil qaul. Kan di sini dikatakan wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaulu. Kan itu bahasan Qur'annya nih. Wa ahlaka
Allah telah menghancurkan mereka kecuali orang nang setelah Allah mendahului daripada ucapannya. Ujar Tuhan, ini memang sudah takdirnya binasa-binasa, hancur tenggelam-tenggelam, kecuali nang sudah sabaka alaihil qaul, ucapan Allah nang mendahuluinya, tulisan Allah nang mendahuluinya, kitab Allah nang mendahului, kitabnya si fulan itu sudah mendahuluinya, ada catatannya. Nah itu nang kata. Nah jadi manusia sudah ada takdirnya sebelum diciptakan. Nah lalu bagaimana kita mensikapi takdir? Ini mun salah paham ya, kenapa aku nih jadi memang sudah ditakdirkan Tuhan kan penyembahyang kini pang sudah sarah kalinya kada bahasa sumbayangan. Nah, ini salah mensikapi ini Pak. Insya Allah pertemuan akan datang kita bahas kena sabaq alaihil qaul, kita bacakan hadisnya, mudah-mudahan kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin.